Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Revu 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. ఏం టీవీయో కనబడి చావట్లా తాత టీవీ పెట్టలేదు ఇంకా ఆగు. Di sebuah desa terdapat dua orang sahabat karib bernama Ankalu dan Ganganya. Mereka berdua adalah sejak kecil bersahabat dan tumbuh dewasa bersama-sama. Di samping itu mereka berdua merupakan seorang nelayan yang setiap harinya menangkap ikan demi bisa menafkahi keluarganya. Di mana Ankalu dan Ganganya sama-sama sudah menikah namun belum memiliki keturunan. Siapa? అది తాతకి Ankalu dan Ganganya ternyata memiliki masa lalu yang menyenangkan, di mana mereka berdua seringkali bermain bersama meskipun pada akhirnya terjadi sebuah pertengkaran di antara keduanya. Dan sampai saat ini juga mereka berdua masih saja melakukan hal yang sama, yang kemudian membuat para penduduk desa heran dan merasa takjub dengan persahabatan mereka yang begitu sangat akrab. Di samping itu, Ankalu adalah seorang keras kepala dan seringkali melakukan tindakan yang tidak pasti, sehingga membuat orang-orang terkadang sedikit kesal dengan dirinya. Selain itu juga, Ankalu memiliki rasa yang tidak suka terhadap mertuanya sendiri, karena mertuanya selalu saja memeras keuangan Ankalu yang pas-pasan untuk mabuk-mabukan. నేను గంగాడి ఇంటికి వచ్చానని బలుపాడికి Sementara Ganganya merupakan seorang yang baik hati dan selalu sayang terhadap istri tercinta. Ganganya selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan yang sederhana bersama sang istri. Karena Ganganya belum mempunyai angan-angan yang sangat tinggi untuk menjadi orang yang kaya yang akan membahagiakan keluarganya. Di samping itu, Ganganya hanya bisa memperhatikan gerak-gerik Ankalu dari kejauhan. Karena saat ini mereka berdua seringkali bertengkar hanya karena Ganganya selalu mendapat tangkapan ikan dalam jumlah yang banyak, sedangkan Ankalu selalu mendapat tangkapan yang sedikit, yang kemudian membuat mereka berdua tidak mencari ikan bersama-sama lagi. వస్తారు నిన్ను గదిపోయాడు ఎవడు ఉండడు ఏట అనగానే దేవుడు అంటూ Di sisi lain, seorang remaja bernama Busan memiliki keahlian dalam memperbaiki barang-barang yang sudah rusak. Bahkan, Busan memiliki impian untuk membuat perahu rakitan sendiri berjalan menggunakan mesin. Sampai-sampai Busan rela mencuri alat-alat bengkel demi bisa mewujudkan impiannya tersebut. Sementara ibunya bangga dan hanya bisa memperhatikan keahlian putranya yang sangat luar biasa itu. Di samping itu juga, Busan ingin menjadi seorang nelayan yang seperti Ankalu dan juga Ganganya yang selalu mendapat ikan dalam jumlah yang banyak. Di mana Busan juga ingin menafkahi ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun silam karena menderita penyakit yang berbahaya. సరే పో నడపడానికి పడవ ఉండాలిగా. Ketika Ankalu dan istrinya sedang bersantai malam, tiba-tiba saja istrinya merengek meminta kepada Ankalu agar bisa membawanya ke bioskop karena istrinya sudah sangat lama sekali tidak menonton film-film yang sudah dirilis. Yang akhirnya Ankalu menuruti permintaan sang istri karena ia tidak ingin membuatnya kecewa. Namun pada saat menonton film, terlihat Ankalu tidak romantis meskipun istrinya telah menunjukkan halnya itu, yang kemudian membuat istrinya semakin kesal. Kemudian memutuskan untuk kembali pulanglah saja. నిద్రొచ్చేదాన్ని సినిమాకి ఎందుకు తీసుకొచ్చావే నేనేం నిద్రపోవట్లేదు. Dan pada malam itu, istri meminta kepada Ankalu bahwa ia ingin mempunyai sebuah televisi, supaya dirinya tidak usah jauh-jauh lagi untuk pergi ke bioskop. Dan menyusahkan Ankalu. Sementara Ankalu sendiri hanya bisa terdiam dan tidak merespon permintaan sang istri, yang selalu meminta yang aneh-aneh. లైట్ ఎవడు కట్టేస్తాడులే చేతి యాడికెళ్ళేది? వెళ్ళాలే రాయే Di pagi harinya, istrinya Ankalu tiba-tiba saja menghampiri Ankalu dengan perasaan yang bahagia. Di mana pada saat itu juga, istrinya sempat muntah di hadapan Ankalu secara langsung. Namun Ankalu tidak juga mengerti apa maksud dari itu semua, meskipun istrinya telah meminta untuk memegang perutnya. Sesampainya Ankalu di rumah, pada saat itu Ankalu telah membuat istrinya terkejut dan sangat bahagia, karena Ankalu telah mewujudkan permintaan istrinya yang menginginkan televisi.
Dan seketika semua tetangga Ankalu langsung beramai-ramai mendatangi kediamannya Ankalu untuk ikut menonton televisi. Sementara gangannya yang gengsi tidak juga berdiri dari tempat tidurnya untuk ikut nonton bersama. Kini Ankalu sangat senang karena istrinya beserta keluarga dan orang-orang desa telah menganggapnya orang yang baik hati. Keesokan harinya Ankalu dan gangannya nekat melakukan pelayaran untuk menangkap ikan, di mana telah dikabarkan bahwa pada hari itu juga akan terjadi sebuah badai besar yang kemudian melarang para nelayan agar tidak menangkap ikan. Tak lama kemudian, Ankalu dan gangannya telah dikejutkan oleh Ganesh yang pergi berlayar menggunakan perahu besar yang dilengkapi oleh mesin. Di saat itu, Ganesh dengan sombongnya telah melewati mereka berdua sembari mengatakan bahwa dirinya akan menangkap semua ikan. Ganesh juga sempat menghina Ankalu dan gangannya yang masih suka menggunakan sampan yang kecil, yang kemudian membuat Ankalu dan gangannya terpelongo melihat Ganesh yang telah mengalahkan dirinya. Kini mereka berdua akan berusaha sebisa mungkin agar bisa mendapatkan perahu yang mereka inginkan. Di samping itu, Ankalu dan gangannya mendapat informasi dari orang-orang yang sering mengangkut ikan tangkapan mereka, di mana mulai hari itu juga orang-orang tersebut tidak akan menerima ikan hasil tangkapan Ankalu dan gangannya yang kecil-kecil. Kini orang tersebut sudah mendapat tangkapan ikan yang besar dari Ganesh yang kemudian membuat orang tersebut menjadi puas. Seketika Ankalu beserta teman-temannya merasa frustasi sekaligus dendam terhadap Ganesh yang telah merebut penghasilan mereka. Akhirnya Ganesh memutuskan untuk pergi ke pelabuhan yang menjadi tempat penjualan kapal berlayar untuk menangkap ikan. Pada saat itu Ankalu nampak bahagia karena kapal impiannya berada di hadapannya langsung, meskipun belum sepenuhnya menjadi milik Ankalu. Namun pada saat itu Ankalu hanya melihat-lihat kapal sekaligus menanyakan harganya saja, yang ternyata harga kapal tersebut sangatlah mahal. Sesampainya Ankalu di rumah, Ankalu nampak sibuk mencari sertifikat tanah dan juga rumah di mana ia akan menggadaikannya. Sementara Ankalu berencana ingin pindah ke kampung halamannya kembali. Ankalu juga mengungkapkan bahwa dirinya akan membeli sebuah kapal setelah mendapat uang yang banyak, yang kemudian dirinya akan pergi menangkap ikan. Sementara keluarganya Ankalu, terutama ayahnya, nampak kesal karena anaknya sendiri rela menjual apapun hanya bisa membeli sebuah kapal saja. Ayahnya kemudian terpaksa menggagalkan penggadaian itu. మున్సి కథ నిదానంగా సర్ది చెప్పన్నా. ఆడిగట్ట చెప్ప నూరు జార్మాకరా గంగయ్య ఎవరిని అడిగి అమ్మాలి రాట్లో కొంటావు నీకున్న దమ్ము కొనుక్కో. Kemudian membuat Ankalu sangat marah terhadap semua keluarganya. Seiring berjalannya waktu, Ankalu nampak tidak akur terhadap keluarganya yang kemudian membuat istrinya Ankalu merasa kesepian. Di mana istrinya saat ini sedang mengandung anak pertama mereka yang seharusnya mendapat perhatian serta mendapat kasih sayang dari suami yang lebih. Kini sang istri hanya bisa membayangkan kenangan-kenangan terindah bersama Ankalu yang tidak pernah bisa dilupakan. Namun kini istrinya tidak bisa merasakan lagi karena Ankalu sudah berubah total hanya karena sebuah kapal. Selain itu juga Ankalu sering memarahi bahkan menampar sang istri dengan sangat emosi yang tinggi. Akhirnya Ankalu berjuang sendirian untuk merakit sebuah mesin yang akan ia pasang di kapalnya, karena ia tidak mampu untuk membeli kapal impiannya yang memiliki mesin yang handal. Di samping itu, kerja keras Ankalu telah diremehkan oleh gangannya karena Ankalu telah merakit sebuah mesin tanpa seorang yang ahli. నువ్వు మాత్రం ఇంజిన్ ముందేసి లేదు యాడికి ఎవడు వెళ్ళడం లేదు వాడిని నీ వల్ల కాదురా. అరే గంగయ్య నాకు తిక్క. Gangannya kemudian mengajak Busan untuk membantu Ankalu dalam memperbaiki kapalnya tersebut. Pada saat itu Busan sangat ingin membantu Ankalu dan dengan satu syarat, di mana Busan juga ingin menjadi nelayan seperti Ankalu dan juga gangannya. Setelah mesin tersebut dapat diperbaiki, sementara Ankalu dan gangannya menyetujui kesepakatan tersebut. Dan setelah itu mereka bertiga langsung memperbaiki kapal sampai sama persis seperti kapal yang dijual di pasaran. Hingga pada akhirnya kapal buatan mereka pun telah selesai dan siap untuk digunakan. Yang kemudian membuat Ankalu dan gangannya merasa senang atas kerja keras yang dimiliki oleh Busan yang telah menciptakan kapal impiannya.
Keesokan harinya, Ankalu dan gangannya beserta teman-temannya langsung pergi untuk berlayar. Pada saat itu teman-teman Ankalu nampak bahagia karena impian Ankalu untuk mempunyai kapal untuk menangkap ikan akhirnya tercapai juga. Sehingga membuat orang-orang desa ikut merasa bahagia setelah kejayaan Ankalu dalam mewujudkan impiannya. Bahkan pada hari itu juga mereka telah mendapat hasil tangkapan yang sangat banyak. Sampai-sampai Ankalu dan teman-temannya telah menghadang mobil yang selalu mengangkut hasil tangkapannya. Ankalu juga mengingatkan kepada sang sopir agar dapat mengatakan kepada bosnya bahwa Ankalu akan membawakan ikan bertonton jikalau bosnya mau. Di sisi lain, terlihat Ganesh merasa gelisah karena dirinya baru saja mendapat informasi dari bos ikannya bahwa ia tidak akan menerima ikan darinya lagi. Seketika Ganesh merasa kesal karena Ankalu dan teman-temannya telah menjadi penghambat dari bisnis penjualan ikannya Ganesh. Ganesh kemudian pergi mendatangi seorang polisi yang bisa membantu dirinya. Di saat itu, Ganesh langsung meminta bantuan kepada para polisi agar bisa membantunya dalam menyingkirkan seseorang. Ganesh kemudian menyuap polisi tersebut dengan uang yang sangat banyak dan memiliki tugas agar bisa menghalangi Ankalu dan juga teman-temannya. Hey, Di malam harinya, Ganesh pergi mengunjungi kediaman Busan dengan berpura-pura bahwa ia mempunyai urusan yang belum diselesaikan. Pada saat itu Ganesh mengulangi perkataannya yang telah mengingatkan Busan agar tidak membantu Ankalu dalam membuat sebuah kapal. Di mana pada saat ini Ankalu berhasil menciptakan sebuah kapal bermesin dan selalu mendapat hasil tangkapan yang sangat banyak. Sehingga membuat Ganesh sendiri merasa tersaingi dan sedikit kesal. Namun tiba-tiba saja Ganesh mengeluarkan pisau kemudian membunuh Busan hingga tewas. Ganesh kemudian bergegas pergi dari sana sebelum ada yang melihat kejahatan yang baru saja ia lakukan. Keesokan harinya semua orang termasuk ibunya Busan nampak menangis histeris setelah melihat Busan sudah tergeletak tidak bernyawa. Di samping itu, Ankalu beserta yang lainnya langsung menghampiri Busan yang sudah tidak ada lagi. Ankalu merasa tidak menyangka bahwa orang yang telah banyak membantunya saat ini telah tiada untuk selama-lamanya. Yang padahal Busan memiliki keinginan yang belum tercapai, yang kemudian membuat Ankalu merasa sangat kesal. Kini Ankalu merasa berhutang budi terhadap Busan yang telah meninggalkan banyak kenangan terindah bersama-sama. Setelah itu orang-orang desa melangsungkan pemakaman Busan sembari terbayang-bayang masa lalu Busan yang sangat bahagia dan berubah menjadi menyedihkan setelah kepergiannya Busan untuk selama-lamanya. Sementara Ankalu dan yang lainnya hanya bisa mengirimkan doa agar Busan dapat tenang di alam sana. Di malam harinya, Ankalu beserta teman-temannya sedang duduk santai sembari merenungi atas kepergiannya Busan. Seketika ayahnya Ankalu mengungkapkan bahwa yang telah membunuh Busan adalah Ganesh yang pada saat itu sempat memerintahkan Busan agar tidak membantu Ankalu dalam membuat kapal. Namun Busan malah menyangkalnya yang kemudian membuat Ganesh marah besar karena Ankalu telah menjadi saingannya. Ayahnya Ankalu kemudian mengajak Ankalu dan teman-temannya untuk membalaskan dendam atas kematiannya Busan. Di mana pada malam itu Ankalu harus membunuh Ganesh yang menjadi penyebab kematian Busan. Dan setelah itu mereka semua bergegas untuk membunuh Ganesh dengan bersenjatakan parang yang sangat tajam. Terlihat pada malam itu Ganesh telah menjadi buronan Ankalu dan teman-temannya yang merasa tidak terima. Hingga pada saat itu pun Ganesh pun tewas pada malam itu juga di tangan Ankalu yang sangat perkasa. Selain itu juga Ankalu telah membakar hangus kapal milik Ganesh yang sering digunakan untuk berlayar. Dan akhirnya Ankalu beserta teman-temannya berhasil membalaskan dendam atas kematiannya Busan dengan membunuh Ganesh. Setelah kematian Ganesh pada saat itu, Veraya dan saudaranya nampak bersedih karena telah kehilangan seseorang ayah. Sementara di satu sisi, mereka merasa sangat bahagia
karena tidak ada lagi yang akan mengganggu ketenangan mereka di mana Feraya dan saudaranya akan menikmati kekayaan yang telah dimiliki oleh ayahnya. Selain itu juga, Feraya dan saudaranya mengembangkan bisnis tuak milik ayahnya yang pada saat ini sedang berada di masa kejayaan. Namun di sisi lain, Feraya dan saudaranya ingin membunuh orang-orang yang berani membunuh ayahnya. Dan pada saat ini juga, mereka akan segera membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Di sisi lain, Ankalu beserta teman-temannya sedang berjaga-jaga, karena saat ini nyawa mereka dalam bahaya setelah membunuh Ganesh yang sangat licik. Dan pastinya kedua putranya Ganesh sedang menelusuri sang pembunuh ayahnya. ఆడకుండా ఎలా అవుతాయి ఊరు మధ్యలో గుడి చేసుకుని ఉండే నాజేసు అంత Seiring berjalannya waktu, Feraya dan saudaranya telah mengembangkan bisnis tuak milik ayahnya yang mulai tersebar sangat luas, di mana mereka berdua sangat pintar dalam mengembangkannya karena banyak impian yang ingin mereka wujudkan. Salah satunya mereka berdua sangat ingin menjalani hidup yang mewah dan juga damai. Selain itu juga mereka berdua menyelidiki sang pelaku yang telah membunuh ayahnya, karena sampai sekarang mereka berdua masih merasa tidak tenang sebelum menemukan pelaku pembunuhan ayahnya, di mana Feraya selalu saja dihantui oleh ayahnya yang selalu meminta pertolongan agar bisa membalaskan dendam atas kematiannya. Hingga pada saat itu, Feraya telah mendapat bocoran dari seorang anak kecil yang mengetahui kejadian pembunuhan Ganesh yang telah dilakukan oleh Ankalu dan juga teman-temannya. Sontak, Feraya pun merasa tidak terima karena Ankalu si pria miskin yang telah membunuh ayahnya hanya karena Ganesh pada saat itu telah membunuh Busan. Kini Feraya benar-benar tidak akan memberikan sedikit ampunan sama sekali terhadap Ankalu dan juga teman-temannya yang telah membunuh ayahnya. చేతి మీద వేసావు. ఇంతలా వద్దురా తీసుకొని గుండెలు వచ్చి చాటు దాకని. Di samping itu, terlihat istrinya Ankalu sedang mengambil air dan seketika dihampiri oleh Feraya dan juga saudaranya. Pada saat itu mereka berdua telah memepet istrinya Ankalu dan menceritakan mengenai kejahatannya. Yang pada saat itu mereka berdua telah membunuh kerabatnya sendiri hanya karena pamannya tidak memiliki satu pemikiran dan ingin selalu menang sendiri. Sementara ayahnya selalu saja mengalah, bahkan ayahnya selalu menerima imbas dari perbuatan pamannya yang tidak baik. Alhasil, Feraya dan saudaranya telah bekerja sama dan berhasil membunuh pamannya yang tamak. అన్ని ఇంట్లో పెట్టాం అయిందేదా అయింది ఏదా వదిలే చేయి కూడా ఉందా దీంట్లో Feraya kemudian mengingatkan kepada istrinya Ankalu agar bisa memperingatkan Ankalu supaya tidak mengganggunya lagi. Karena selama ini Ankalu sudah menjadi incaran Feraya yang sudah membunuh ayahnya pada waktu itu. Sontak istrinya Ankalu merasa tidak percaya bahwa suaminya Ankalu telah melakukan hal yang sekejam itu. Seketika, Ankalu beserta teman-temannya baru saja pulang dari berlayar. Seketika mereka terkejut setelah melihat sampan yang berada di tengah-tengah laut dan terdapat 3 orang pria yang merupakan teman-teman gangannya. Seketika Ankalu dan teman-temannya langsung menghampiri sampan tersebut, kemudian mencoba menyadarkan ketiga teman-temannya itu. Dan tak lama kemudian, salah seorang dari ketiga pria itu tersadarkan diri, kemudian mengungkapkan bahwa mereka bertiga telah disekap oleh Feraya dan saudaranya, di mana mereka mempunyai dendam terhadap Ankalu dan gangannya yang telah membunuh ayahnya. Sontak Ankalu merasa sedikit bersalah karena perbuatannya telah membuat orang lain ikut menderita. Namun, Ankalu juga terpaksa melakukannya karena ia tidak ingin Ganesh membuat kejahatan lainnya lagi, yang membuat orang-orang terdekatnya dalam masalah yang besar. వద్దా పోనీ నువ్వు పోసినట్టు Setelah itu, Ankalu dan teman-temannya langsung membawa 3 pria kembali ke rumah karena keadaannya sedang tidak membaik. Namun seketika beberapa pria telah menyerang mereka dengan sangatlah brutal. Di mana beberapa pria tersebut adalah utusan Feraya dan juga saudaranya yang ingin membunuh Ankalu pada saat itu juga. Seketika Ankalu kemudian mengeluarkan semua amarahnya, kemudian membantai habis beberapa pria yang ingin membunuhnya. Dan tak lama kemudian, Feraya dan saudaranya tiba di tempat tersebut, kemudian langsung menyerang Ankalu dengan sangat brutal. Terlihat Feraya dan saudaranya telah menyiksa Ankalu dengan sangat kejam dan berharap Ankalu tewas pada saat itu juga. Sedangkan Ankalu pada saat itu nampak masih kuat untuk bertahan hidup
meskipun telah menerima banyak pukulan yang sangat keras. Di malam harinya terlihat Feraya beserta warga desa sedang merayakan pesta untuk menyambut kesuksesan Feraya yang sudah mengembangkan bisnis tuaknya. Di malam itu Feraya sangat senang karena semua pekerjaannya sudah terselesaikan, di mana dendamnya terhadap Ankalu juga sudah terbalaskan. Sementara di satu sisi, Ankalu tiba di acara tersebut dalam keadaan jalan tertatih-tatih. Dan di saat itu pun Ankalu terkejut setelah melihat gangannya yang sudah tewas terbunuh, di mana belasan anak buah Feraya telah menyerbu gangannya hingga tewas. Seketika Ankalu langsung terbakar emosi kemudian menghabisi semua anak buah Feraya yang sudah berada di depan matanya. Ankalu kemudian dengan ketangguhannya membantai habis orang-orang yang ingin menghalanginya, dan di samping itu pula Ankalu mengejar Feraya dan saudaranya yang hendak kabur karena takut dibantai habis oleh Ankalu. Hingga pada saat itu mereka berdua telah ditangkap Ankalu yang sudah sangat emosi berat. Dan pada saat itu pun ibunya Busan dan ayahnya Ganganya serta istrinya Ankalu tiba di saat itu juga dengan membawa sebuah senjata. Mereka bertiga kemudian membantu Ankalu untuk membantai habis Feraya dan saudaranya. Hingga akhirnya Feraya dan saudaranya telah tewas terbantai oleh Ankalu beserta yang lainnya. Yang ingin membalaskan dendam atas kematian Ganganya dan juga Busan. Dan setelah itu, desa tersebut pun kembali aman dan tidak akan ada lagi pertumpahan darah akibat persaingan para nelayan. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film kita kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.